Saya mau ucapan selamat kepada Pak Sekda Kabupaten Mimika. Dalam hal ini Pak Sekda Kabupaten Mimika dilantik sebagai Bupati Kabupaten Mapi. Jadi saya pribadi dan pribadi saya menyampaikan selamat atas pelantikan besok tanggal 27 Mei 2022 tempat di Menteri Dalam Negeri lantai 3 jam 13.00 waktu di Jawa. Jadi sekali lagi pribadi saya sendiri selamat dilantiknya sebagai Bupati Mapi, pejabat sementara dan menjalankan tugas sebagai Bupati. Dan beberapa saya menyampaikan juga pesan kepada Pak Sekda bahwa selama Pak Sekda sebagai bekerja di Kabupaten Mimika membuat banyak hal-hal atau banyak aturan-aturan yang Pak Sekda buat di Kabupaten Mimika, seperti banyak aturan-aturan, seperti banyak pengurangan ASN, honor, untuk membuat regulasi peraturan baru untuk insentif honor di dinas kesehatan. Hal-hal ini coba nanti akan ditinggalkan di Kabupaten Timika saja. Lalu Pak Sekda pergi mengabdi di Mapi, memberikan hal yang terbaik lebih dari Kabupaten Mimika, supaya masyarakat yang tinggal di Mapi menganggap bahwa Pak Sekda itu orang yang baru, orang yang datang sebagai mereka punya anak, adik, kakak, om, dan saudara, supaya bergandeng tangan. Jadi hal-hal yang selama kita menyakiti hatinya kita, anak-anak Amume dan Kamboro dan 5 suku kerabatan lain di Kabupaten Mimika dibuat oleh Pak Sekda, itu coba ditinggalkan aja dulu di Timika, supaya memberi di kabupaten yang baru yang Pak mau pimpin ini coba memberikan hal yang bagus atau kontribusi terhadap masyarakat, supaya mendapat ide-ide atau gagasan-gagasan dari pejabat-pejabat lain, duduk bersama supaya menjalankan fungsional dan sistem pemerintahan birokrasi itu sejalan dengan baik. Karena kita lihat itu di Kabupaten Mimika itu banyak hal-hal yang dilakukan oleh Pak Sekda sendiri, itu menyakiti kita anak-anak intelektual Kabupaten Mimika. Seperti banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pak Bupati dan Pak Sekda. Jadi coba hal-hal ini ditinggalkan, lalu kalau pergi menjabat di kabupaten lain itu memberikan hal yang bagus. Jangan hal yang sama yang di Timika itu membawa ke sana lagi, karena kita kakak itu memang kita punya orang, kita punya kakak, kita punya adik yang bersama-sama di Kabupaten Mimika. Jadi kalau hal ini kalau bawa sampai di sana itu pasti kita akan kenanya itu mereka bilang bahwa seorang pejabat ini dia asalnya dari Kabupaten Mimika. Jadi nanti membawa Kabupaten Mimika itu nama yang jelek. Nanti di Kabupaten Mimika tercatat sebagai warna merah. Jadi hal ini juga kita harus berpikirkan. Jadi bukan apa saya kritikan, tapi ini semua saya menyampaikan saran saja bahwa hal di Timika yang selalu lakukan itu ditinggalkan, lalu membuat hal yang baru lagi supaya masyarakat itu menilai bahwa kita ini dia datang seperti ini, jadi kita sebagai adik kakak, supaya nilai-nilai positif yang harus dibuat kepada masyarakat, nilai-nilai negatif dan lain-lain itu kita ditinggalkan. Jadi kita memberikan hal yang bagus, yang kontribusi terhadap masyarakat, supaya ada kenangan jatah atau bisa dikatakan bahwa seorang pejabat ini boleh karena dia punya keterampilan, dia punya fungsi kerjanya, program kerjanya baik. Karena selama kita lihat di Timika ini kan memang sangat buruk, karena begitu intelektual yang dipercayakan oleh pemerintah, tapi kalau kita satu kali kasihnya di media dan komentar pejabat tertentu ditangkap,
terus diancam, dicari-cari. Jadi kan hal-hal begini kan kurang bagus. Sebenarnya kalau pejabat itu kan siapa saja bisa dikritik. Biar entah masyarakat, biar tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, intelektual, mahasiswa, pelajar, masyarakat sipil, TNI Polri itu kan bisa dikritik. Karena apa? Dia adalah seorang publik, pejabat publik yang dipercayakan oleh masyarakat, dipercayakan oleh rakyat. Jadi seorang pemimpin itu siapa saja bisa dikritik. Jangan kalau di pejabat, jangan jadi mentalnya kerupuk. Tapi kita jadi pejabat itu jadi dewasa. Jadi kita harus mendengar hal-hal yang masukan atau kritikan-kritikan itu apa. Dia membujukan untuk menjatuhkan atau membangun. Nah, jadi kan ada kritik yang dua opsi. Ada yang kritik untuk membangun, ada kritik untuk menjatuhkan. Kalau menjatuhkan, itu baru kita bisa mencari, mentangkap lalu diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tapi kalau untuk membangun itu tidak perlu. Sebenarnya itu kalau seorang pejabat, dia harus dengar masukan, kritikan. Itu kan untuk kita memperbaiki hal-hal yang kita belum dilakukan. Atau kita pernah janji dalam politik, janji dalam memperjuangkan jabatan-jabatan. Jadi kalau seseorang itu kalau dia memperjuangkan jabatan, pasti ada janjian politik yang dia harus sampaikan atau visi misi yang harus dia sampaikan. Kalau hal itu tidak sampai, maka pejabat itu bisa dikritik oleh siapa saja. Jadi kalau siapa suruh jadi pejabat, siapa suruh jadi pejabat publik, jadi presiden saja orang bisa dikritik. Nah, kritik itu kan untuk membangun supaya ke depan itu bisa berubah. Gubernur, bupati, sekda, OPD itu siapa saja bisa dikritik karena mereka itu adalah pejabat-pejabat publik, pejabat-pejabat negara. Jadi kritik itu kan untuk membangun, bukan kritik untuk menjatuhkan. Itu. Jadi kalau media saya itu sudah beberapa kali saya pernah dikeluarkan. Jadi ini saran dari saya. Kata terakhir juga itu saya mengucapkan selamat untuk mengabdi di Kabupaten Mapi yang akan dilantik oleh Presiden sendiri besok. Jadi salam dari saya, Pak Sekda, Ambole, Nimo Witimi. Semoga ke depan Tuhan Yesus memberkati.